semuanya, kembali lagi bersama saya Agatha Sheila Monik, mahasiswi Universitas Ciputra Online, jurusan International Business Management. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kode etik yang berlaku di industri perbankan. Kode etik dalam industri perbankan merupakan pedoman perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan dalam menjalankan tugasnya. Dalam lingkungan kerja perbankan, kode etik sangat penting karena berkaitan langsung dengan kepercayaan nasabah, keamanan transaksi, serta reputasi lembaga keuangan. Oleh karena itu, setiap karyawan termasuk teller diwajibkan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Beberapa prinsip utama Code of Ethics yang umumnya diterapkan di perusahaan perbankan. Yang pertama yaitu integritas dan kejujuran. Karyawan harus bekerja secara jujur, transparan, dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan bank maupun nasabah. Sebagai teller, harus memastikan setiap transaksi dilakukan dengan benar, teliti, dan sesuai dengan prosedur. Yang kedua, kerahasiaan data nasabah. Informasi mengenai identitas, saldo, dan transaksi nasabah merupakan data yang bersifat rahasia. Teller dilarang menyebarkan atau menggunakan informasi tersebut untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain. Yang ketiga, kepatuhan terhadap regulasi dan prosedur. Setiap karyawan wajib mematuhi kebijakan internal bank, standar operasional prosedur, serta peraturan yang berlaku di industri perbankan. Yang keempat, profesionalisme dalam pelayanan. Teller harus memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan akurat kepada setiap nasabah tanpa membedakan latar belakang nasabah. Dan yang kelima, menghindari konflik kepentingan. Karyawan tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan perusahaan. Perusahaan perbankan biasanya melakukan berbagai cara untuk mensosialisasikan kode etik kepada seluruh karyawan agar dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten. Beberapa metode yang dilakukan antara lain: yang pertama, pelatihan dan orientasi karyawan baru. Pada saat proses onboarding, karyawan baru diberikan pelatihan mengenai nilai-nilai perusahaan, standar etika kerja, serta aturan perilaku yang harus dipatuhi. Yang kedua, pelatihan berkala, yaitu training dan refreshment. Bank sering mengadakan pelatihan atau refreshment mengenai kepatuhan dan etika kerja untuk mengingatkan kembali pentingnya menjalankan kode etik. Yang ketiga, dokumen dan pedoman tertulis. Code of Ethics biasanya disusun dalam bentuk buku pedoman atau dokumen digital yang dapat diakses oleh seluruh karyawan melalui sistem internal perusahaan. Keempat, sosialisasi oleh atasan atau manajemen. Atasan langsung sering mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap kode etik dalam briefing kerja atau rapat tim. Dan yang kelima, sistem pengawasan dan sanksi. Perusahaan juga menerapkan sistem pengawasan serta mekanisme pelaporan pelanggaran. Jika terdapat pelanggaran kode etik, perusahaan akan memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Kesimpulannya, kode etik dalam industri perbankan berfungsi sebagai pedoman bagi karyawan untuk bekerja secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab. Bagi teller yang berinteraksi langsung dengan nasabah, penerapan kode etik sangat penting untuk menjaga kepercayaan nasabah dan reputasi bank. Melalui pelatihan, sosialisasi, serta pengawasan yang berkelanjutan, perusahaan dapat memastikan bahwa seluruh karyawan memahami dan menerapkan kode etik dalam aktivitas kerja sehari-hari. Sekian penjelasan saya mengenai kode etik yang berlaku di industri perbankan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.